Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Fisika bersama Kak Tiara Kusuma Cahya. Kali ini kita akan membahas tentang materi fluida dinamis. Sebelum kita membahas tentang materi fluida dinamis, apa sih itu fluida? Fluida merupakan segala jenis zat yang dapat mengalir. Contohnya zat cair dan gas. Fluida itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fluida statis dan yang kedua ada fluida dinamis. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai materi fluida dinamis. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi fluida dinamis, apa sih itu fluida dinamis? Fluida dinamis merupakan fluida yang berada dalam keadaan bergerak atau mengalir. Jadi, segala jenis macam fluida yang bergerak atau mengalir itu disebut dengan fluida dinamis. Adapun contoh dari penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari itu, yakni yang pertama ada contohnya air yang keluar dari keran atau pipa, di mana terlihat di sini adanya air yang mengalir. Lalu aliran air sungai, yakni aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah, dan contohnya pada zat gas yaitu aliran udara. Adapun aliran udara ini kita dapat melihat penerapannya saat kita bermain layang-layang. Jadi ketika layang-layang itu terbang, membuktikan bahwa udara itu dapat mengalir. Berikut ini merupakan contoh dari penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama mengenai fluida ideal, yang kedua debit aliran fluida, dan yang ketiga persamaan kontinuitas. Langsung saja masuk ke materi fluida ideal. Bicara tentang fluida ideal, untuk mengamati lebih dalam mengenai fluida dinamis, maka kita asumsikan fluida yang sedang kita amati itu bersifat ideal, walaupun kita tahu bahwa di dunia ini itu tidak ada yang benar-benar ideal. Adapun karakteristik dari fluida ideal itu, yang pertama alirannya tuna atau steady, yang kedua alirannya tidak termampatkan atau incompressible, yang ketiga alirannya tidak kental atau non-viskos, yang keempat alirannya bersifat laminer. Karakteristik fluida ideal yang pertama yakni alirannya bersifat tuna atau steady. Aliran dikatakan tuna atau steady apabila kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan dan komponen aliran tidak berubah terhadap waktu. Artinya, kecepatan pada aliran di suatu titik itu bernilai konstan, di mana kita dapat melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni aliran air di selokan ataupun aliran air pada sungai. Kita tahu bahwa apabila tidak ada pengaruh faktor dari luar, yakni seperti curah hujan ataupun banjir, maka aliran air ini akan bergerak dengan tenang. Hal itulah yang disebut dengan aliran bersifat tuna atau steady. Karakteristik fluida ideal selanjutnya yakni sifatnya tidak termampatkan atau incompressible. Aliran fluida dikatakan tidak termampatkan atau incompressible apabila fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Di sini saya akan memperlihatkan animasi mengenai fluida yang bersifat incompressible dan fluida yang bersifat compressible atau termampatkan. Di sini ada dua buah fluida, yaitu di mana fluida pertama berupa cairan dan yang fluida kedua berupa gas. Terlihat ketika air diberi suatu tekanan dan ditutupi oleh bejana, air tersebut ketika diberi tekanan tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis. Hal ini dikarenakan jarak antar molekul ruang kosong pada fluida berupa zat cair sangatlah kecil, sehingga ketika dia diberi suatu tekanan, volume dan massa jenisnya tidak berubah. Sementara pada gas, ketika dia diberi tekanan, gas tersebut dapat termampatkan. Hal ini dikarenakan jarak antar molekulnya sangatlah renggang, sehingga ketika dia diberi tekanan, gas dapat termampatkan. Cairan sendiri merupakan salah satu fluida yang memiliki sifat incompressible. Jadi, fluida dapat dikatakan incompressible apabila volume atau massa jenisnya apabila diberi tekanan tidak berubah. Karakteristik fluida selanjutnya yakni bersifat tidak kental atau non-viskos. Artinya, gesekan antara lapisan fluida dengan lapisan fluida lain ataupun gesekan lapisan fluida dengan dinding dapat diabaikan.
Untuk mengetahui seperti apa sih fluida itu dikatakan non-viskos, kita dapat melihat simulasi antara air dan madu, di mana air ditumpahkan ke dalam sebuah wadah. Terlihat air tidak mengalami gesekan antara fluida maupun gesekan antara dindingnya sehingga mudah untuk dituangkan. Sementara ketika kita menuangkan madu, madu mengalami kecepatan yang lambat dikarenakan gesekan madu dengan lapisan dinding maupun fluidanya sangatlah kuat. Sehingga madu sangatlah lambat ketika dituangkan. Hal ini memperlihatkan bahwa madu memiliki kekentalan yang tinggi, sedangkan air memiliki kekentalan yang rendah, di mana kekentalan pada suatu fluida dikatakan ideal apabila kekentalannya rendah. Contoh fluida dengan kekentalan rendah yaitu air dan udara. Ciri-ciri fluida ideal selanjutnya yakni alirannya bersifat laminer. Artinya, aliran fluida dikatakan laminer jika partikel-partikel fluida yang bergerak teratur, mengikuti lintasan pipa dan bergerak secara sederhana. Atau dapat dikatakan alirannya itu mengikuti lintasan yang ada dan tidak bersifat turbulen. Berikut ini akan diberikan video mengenai simulasi tinta yang ditembakkan di dalam pipa transparan dengan air. Terlihat di sini tinta mengikuti pergerakan air secara lurus dan konstan. Namun ketika kecepatan air itu ditambahkan, gerakan tinta mulai berubah menjadi transisi. Semakin ditambahkan kecepatan airnya, maka gerakannya semakin memutar atau turbulen. Jadi, karakteristik fluida ideal selanjutnya yakni alirannya harus bersifat laminer. Kali ini kita akan membahas materi mengenai debit aliran fluida. Debit merupakan banyaknya volume fluida yang mengalir per satuan waktu melalui suatu penampang. Untuk lebih memahami seperti apa debit dari aliran fluida, kita lihat pada animasi video berikut ini, di mana sebuah pipa dialiri sebuah fluida. Nah, jumlah volume air dalam pipa per satuan waktu itu disebut dengan debit. Di sini kita lihat cuplikan dari pipa tersebut, di mana ketika kita gambarkan, mana pipa ini yang pertama terdiri dari luas alas, lalu kecepatan air yang mengalir serta panjang lintasan dari cuplikan pipanya ini kita sebut dengan L. Secara matematis, debit aliran fluida itu dapat dirumuskan yakni Q sama dengan volume per waktu. Di sini volume itu dilambangkan dengan huruf V juga, tapi volume itu menggunakan huruf V besar. Kita tahu bahwa volume itu memiliki rumus persamaan juga, yakni luas alas dikali dengan panjang lintasan per waktu. Sehingga kita dapat menentukan persamaan kedua dari Q atau debit, yakni Q sama dengan luas alas dikali panjang lintasan per waktu. Atau kita juga dapat menuliskan persamaan ketiga mengenai debit aliran fluida ini dengan lambang Q sama dengan luas alas dikali dengan kecepatan. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu persamaan kontinuitas. Jadi, persamaan kontinuitas ini merupakan persamaan yang menjelaskan tentang aliran fluida yang mengalir pada luas penampang berbeda. Adapun bunyi dari persamaan kontinuitas itu atau asas kontinuitas, yakni fluida yang tak termampatkan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume fluida di setiap titik itu bernilai sama, atau secara umum, dapat kita tuliskan debit dari suatu fluida itu pada setiap titik bernilai konstan. Di sini artinya konstan itu fluidanya itu tidak berubah atau nilai debitnya itu tidak berubah. Untuk lebih memahami seperti apa persamaan kontinuitas, kita dapat melihat contoh ketika kita sedang menyiram air menggunakan selang. Saat kita menyiram air menggunakan selang, lalu kita ingin meningkatkan kecepatan dan jarak dari fluida tersebut, maka kita dapat menekan ujung selang agar jaraknya lebih jauh dan kecepatan airnya lebih besar. Hal ini merupakan contoh dari persamaan kontinuitas. Apabila kita gambarkan secara matematisnya, maka dapat kita lihat di sini. Yang pertama terdiri dari pipa dengan penampang besar, atau kita tulis luas alas 1 atau A1, lalu terdapat kecepatan 1 atau V1 serta kecepatan 2 pada luas penampang kecil, dan luas penampangnya sendiri kita tulis dengan A2. Di sini yang dimaksud dengan persamaan kontinuitas adalah nilai dari debit pada penampang besar akan sama dengan
dengan nilai debit pada penampang kecil. Itu merupakan persamaan kontinuitas. Hal ini kenapa bisa demikian? Karena jumlah volume fluida yang mengalir pada penampang 1 akan sama dengan jumlah volume fluida yang mengalir per waktu pada penampang 2. Secara matematis, kita dapat menuliskan rumusnya menjadi debit pada pipa 1 sama dengan debit pada pipa 2. Atau kita tuliskan Q1 sama dengan Q2. Kita ingat berdasarkan persamaan sebelumnya pada materi debit, yakni persamaan ketiga debit sama dengan luas alas dikali kecepatan. Sehingga kita tahu bahwa persamaan kontinuitas itu yakni Q1 sama dengan nilai Q2. Sehingga dapat kita tuliskan persamaan kontinuitasnya A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Pada konsep persamaan kontinuitas, hal yang harus kita ingat adalah apabila nilai fluida itu memiliki luas penampang yang besar, maka kecepatan dari fluida akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas penampang fluida, maka kecepatan fluidanya semakin besar. Adapun keterangannya dapat kita lihat pada gambar yang sudah diterangkan.